Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Buat kalian, para pelajar, mahasiswa, atau mungkin yang baru banget nyebur ke dunia akuntansi, pasti pernah ngerasa kayak nabrak tembok tebul yang isinya angka dan istilah asing semua, ya kan? Nah, tenang aja, hari ini kita bakal ubah akuntansi yang tadinya kerasa kayak bahasa alien, jadi alat yang super simple dan logis. Anggap ada kita lagi bangun fondasi pertama buat rumah finansial kalian. Coba kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih kalian ngeliat catatan keuangan bisnis? Atau sekedar ngerjain tugas akuntansi, terus ngerasa semuanya itu berantakan banget? Angka-angka berserakan, uang masuk keluar tapi nggak jelas lari kemana? Kalau iya, kalian nggak sendirian. Itu mah soal klasik banget. Tapi kabar baiknya, penjelasan kita kali ini bakal jadi penyelamat kalian buat ngeberesin semua kekacauan itu. Nah, solusi dari sakit kepala tadi itu namanya Chart of Accounts atau sering disingkat COA. Kalau di Indonesia, kita juga biasa nyebutnya bagan akun. COA ini pada dasarnya cuma daftar kode berupa angka buat ngelompokin setiap akun di pembukuan kalian. Terus kenapa ini penting banget? Karena COA itu ibarat cetak biru rahasia. Dengan COA, pencatatan jadi super rapi, terstruktur, dan yang paling penting, bikin laporan keuangan jadi jauh lebih cepat dan akurat. Oke, mari kita langsung masuk ke peta jalan kita. Kita akan bahas 5 hal, mengenal COA, fondasi utamanya, lalu membedah struktur digitnya, lanjut ke penerapan blueprint, dan terakhir 3 prinsip jangka panjang. Masuk ke bagian pertama, mengenal Chart of Accounts. Biar gampang, bayangin akuntansi itu kayak lorong-lorong di supermarket. Dan COA itu cara kita ngasih label di setiap lorong biar barangnya gampang dicari. Lanjut ke bagian 2, fondasi utama, yaitu kelompok akun. Ibarat mau bikin rak, kita pasti butuh fondasi dasar dulu dong. Nah, ini diwakili oleh digit pertama. Coba perhatikan 5 pilar utama yang sangat krusial ini. Standar akuntansi udah membaginya dengan rapi banget. Digit 1 itu untuk aset atau harta, ya semua kekayaan perusahaan kayak kas atau peralatan. Digit 2 itu liabilitas atau utang. Ini kewajiban kalian ke pihak luar, misalnya utang bank. Lanjut, digit 3 itu ekuitas atau modal, hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Digit 4 pendapatan, uang yang masuk kayak dari penjualan. Dan digit 5 itu beban atau biaya operasional, contohnya buat bayar gaji. Asal kalian paham 5 lorong utama ini, wah kalian udah menguasai separuh dari akuntansi loh. Tapi tunggu dulu, ada satu pengecualian penting yang wajib kita ingat di sini. Kalau perusahaan jasa, digit 5 memang dipakai buat semua jenis beban. Tapi, untuk perusahaan dagang atau manufaktur, strukturnya sedikit beda. Angka 5 ini secara khusus dikunci buat harga pokok penjualan atau biasa kita sebut HPP. Nah, angka 6 baru deh dipakai buat beban operasional sehari-hari. Sebagai tambahan, angka 7, 8, dan 9 itu disiapkan buat pendapatan atau beban di luar operasi normal bisnis. Pemisahan yang cerdas banget kan? Sekarang masuk ke bagian 3, membedah struktur digit penomoran. Kita ambil kaca pembesar dan lihat gimana sih metode numerik 3 digit ini bekerja. Yang menarik banget di sini adalah angka-angka ini tuh kerja kayak lensa zoom di kamera kalian. Langkah 1, digit pertama ngasih pandangan yang luas, yaitu kelompok utama. Misalnya angka 1 berarti kita lagi lihat aset. Langkah 2, digit kedua ngelakuin zoom in ke subkelompok. Angka 1 di posisi kedua berarti aset lancar. Terus langkah 3, digit ketiga zoom lebih tajam lagi ke akun spesifiknya. Jadi dari wilayah yang luas turun ke kategori sampai tepat ke satu item tunggal. Bener-bener sistematis. Kita lanjut ke bagian 4, penerapan blueprint sistem 3 digit. Sekarang saatnya ngintip gimana bisnis di dunia nyata ngasih label buat akun-akun mereka. Kita mulai dari seri 100, yaitu aset. Coba perhatikan bagian 110, aset lancar. Kalian mungkin mikir, kenapa sih 111 itu kas? Ini karena aset lancar diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Maksudnya, seberapa gampang harta itu diubah jadi uang tunai di tangan kalian. Kas kan yang paling gampang, jadi dia jadi raja dan dapat nomor urut 1. Habis itu ada 120 buat aset tetap. Ini kayak harta berumur panjang mulai dari 121 peralatan sampai 124 gedung. Geser ke seri 200, liabilitas alias utang. Ini juga ditata rapi banget berdasarkan waktu. Seri 210 khusus buat utang jangka pendek yang harus lunas kurang dari setahun. Contohnya 211 utang usaha atau 212 utang gaji. Nah, seri 220 itu ibarat rak buat utang jangka panjang yang umurnya lebih dari setahun. Kayak utang bank jangka panjang di nomor urut 221. Lihat kan, supermarket kita sekarang jadi kelihatan tertata banget. Mari kita lanjut dan lihat kelanjutannya. Di seri 300, kita punya ekuitas pemilik
dengan 301 sebagai modal utama dan 302 untuk private. Ini kalau pemilik ngambil dana buat keperluan pribadi ya. Terus, urat nadinya bisnis. Pendapatan ada di seri 400. Kita catat duit masuk dari operasi di 401 penjualan barang, dan kalau misal ada barang yang dipulangin pelanggan, kita taruh di 402 retur penjualan. Ingat aturan khusus yang kita obrolin tadi? Nah, di sini kelihatan jelas pemisahannya. Seri 500 ini 100% didedikasikan buat biaya yang langsung berkaitan sama barang dagangan, kayak 501 harga pokok penjualan atau 502 biaya angkut. Sementara itu, buat bayarin operasional harian perusahaan, kita pakai seri 600, mulai dari 601 beban gaji karyawan, 602 sewa, sampai 605 beban utilitas, kayak buat bayar listrik dan internet. Buat melengkapi blueprint kita, kadang ada aktivitas yang terjadi di luar rutinitas bisnis normal. Disinilah seri 700 dan 800 unjuk gigi. Uang dari bunga bank yang kalian terima masuknya ke 701 pendapatan bunga bank. Kalau biaya admin yang dipotong bank tiap bulan, itu masuknya ke 801 beban administrasi bank. Sangat komprehensif bukan? Terakhir, masuk ke bagian kelima. 3 prinsip COA jangka panjang. Kita bakal bahas aturan mainnya, biar rumah akuntansi yang udah susah-susah dibangun ini nggak gampang roboh di masa depan. Bikin COA itu bukan kerjaan buat sehari kelar, teman-teman. Ini tuh sistem yang bakal tumbuh bareng bisnisnya. Jadi, prinsip pertamanya harus sistematis dan logis. Ingat kenapa kas ada di urutan pertama karena dia paling liquid? Aturan baku kayak gitu wajib diikuti. Terus, prinsip kedua itu fleksibilitas, dan yang ketiga, konsistensi. Ayo kita bedah 2 prinsip terakhir ini, soalnya sering banget bikin pemula salah langkah. Jadi, poin krusialnya itu ada di soal fleksibilitas ini. Coba bayangin kalian ngurutin akun dengan kaku 111 terus langsung 112. Gimana jadinya kalau besok lusa perusahaan buka rekening bank baru dan mau dicatat terpisah, tapi posisinya secara logika harus ditaruh sebelum piutang? Wah, hancur deh sistemnya. Makanya dengan urutan fleksibel kita ngasih ruang jeda. Misalnya dari 111 langsung lompat ke 115. Dengan jeda ini kalian bisa gampang nyelipin akun baru di masa depan tanpa harus ngacak-ngacak seluruh nomor akun yang udah ada di bawahnya. Lalu kita punya prinsip konsistensi. Ini ditekankan banget ya buat mahasiswa akuntansi atau yang udah terjun praktek. Sekali kalian netapin nomor 601 buat beban gaji, nomor itu jadi identitas permanennya di perusahaan itu. Nggak boleh asal ditukar jadi beban sewa buat tahun depan. Kenapa coba? Biar pemilik bisnis bisa ngebandingin laporan keuangan tahun ini sama tahun lalu dengan akurat. Kalau kodenya gonta-ganti, datanya bakal kacau balau dan laporannya jadi nggak bisa dipakai. Nah, fondasinya udah dibangun, raknya udah ditata, dan aturan mainnya udah jelas. Cetak biru chart of accounts kalian sekarang udah sempurna. Logis dan terstruktur, tapi sehebat apapun sistem yang kalian buat, pada akhirnya balik lagi ke satu hal. Apakah kalian siap buat ngambil langkah selanjutnya dan mulai mencatat setiap transaksi dengan disiplin? Jangan biarkan keuangan kalian balik berantakan lagi. Gunakan peta jalan ini dan mulailah merapikan masa depan finansial kalian dari sekarang.